Salam sejahtera, Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Santapan Rohani. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan, agar Tuhan memberikan pewahyuan kepada kita. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan hari ini. Kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu, pelawatan dan pemeliharaanmu. Dan hari ini kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu, Bapa. Berikanlah kami pewahyuan, berikanlah kami pengertian, agar kami mengerti akan setiap rencana-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, demi nyawamu. Demi nyawamu. Kita akan belajar dengan kitab Yosua pasal 23, kita akan baca di dalam ayat yang ke-11. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Amin. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, kebenaran Tuhan ini disampaikan kepada suatu bangsa yang namanya bangsa Israel. Setelah dia keluar dari tanah Mesir, dia masuk ke tanah Kanaan atas bimbingan Yosua. Alkitab mencatat dalam pidato Yosua, Yosua mengingatkan ketika bangsa Israel itu menjadi orang yang hatinya terpaut kepada Tuhan, menjadi orang yang setia kepada Tuhan, menjadi orang yang cinta kepada Tuhan, menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Sangat luar biasa, saudara. Dia mempunyai satu kekuatan yang luar biasa, punya satu power yang luar biasa. Saudara boleh baca dalam ayat yang ke-10 dikatakan, satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, itulah kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan, kehidupan orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, kehidupan yang menaruh cinta kepada Tuhan, kehidupan yang mengasihi Tuhan. Ada satu kekuatan yang luar biasa, ada satu power yang luar biasa. Ya, pada zaman itu, saudara, satu orang berani mengejar 1000 orang, dan hebatnya yang dikejar dia lari tunggang langgang. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan, ada otoritas Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam dunia akhir zaman, kekristenan akhir zaman, ada banyak orang yang tumbang. Kenapa? Apa sebabnya? Karena kekristenannya, ya, kekristenannya mungkin hanya sebatas, ya, sebatas tertulis di KTP, mungkin sebatas terucap di bibir. Ya, ketika datang beribadah di gereja, wah mungkin dengan pujian yang bersorak-sorak gegap gemita, dengan musik, dengan alunan musik yang begitu indah, yang begitu menggairahkan, tetapi hatinya jauh dari hadapan Tuhan. Kenapa? Kenapa? Hatinya bisa jauh dari hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada satu kuasa yang berperan di dalam kehidupan orang percaya. Ketika kehidupan orang percaya itu semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, kuasa Tuhan itu semakin diberikan. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan? Saya mau katakan, Yerusalem adalah di tempat di mana kita beribadah. Kita menjadi saksi. Yudea, di mana kita berkeluarga, kita berumah tangga, hidup kita menjadi saksi. Samaria, bertetangga, bermasyarakat, berteman, berkawan, kita menjadi saksi. Ujung bumi, di mana kita berjalan, di mana tempat kita bekerja, disitulah ujung bumi kita. Dan kita tetap menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi saksi. Menjadi saksi itu artinya punya satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau orang tidak pernah mengalami satu pengalaman dengan Tuhan menjadi saksi, itu namanya saksi dusta. Ya, saksi dusta itu ada dampaknya, ada akibatnya, ada hukumnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita mau menjadi orang yang mengasihi Tuhan, bertekun mengasihi Tuhan, bertekun mencintai Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Dengan cara kita beribadah dengan setia, memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ketika orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, mereka bertanya, hukum mana yang paling utama? Dan katakan, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan kita itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau bertekun mengasihi Tuhan demi nyawamu, demi nyawaku. Nyawa Bapak Ibu, nyawa saudara, nyawa kita itu berharga di mata Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Kalau bangsa Israel diperintahkan demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, karena dia sudah dikeluarkan dari perbudakan, dari rumah perbudakan Mesir, masuk ke tanah Kanaan yang namanya tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara kita semua bertekun mengasihi Tuhan karena kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Dan kita telah ditebus dengan darah Yesus dengan cuma-cuma. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh kasih karunia kita diselamatkan dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita tetap menjadi orang-orang yang terus mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan. Tuhan memberkati kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat kebenaran firman-Mu menjadi bagian kami. Kami menjadi orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, karena korban-Mu di atas kayu salib gunung Golgota sudah memindahkan kami dari kuasa dosa dan kuasa maut. Dan kami dipindahkan menjadi dalam kerajaan-Mu yang terang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Bapa. Memberkati kami semua yang mendengar firman-Mu. Engkau mengaruniakan keselamatan, mengaruniakan hidup kekal kepada mereka semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.